Selamat sore Bu. Bu kesini, terima kasih sudah kesini untuk sesi konseling gizi. Saya Siti Nurhaliza sebagai ahli gizi Ibu untuk konseling hari ini. Ibu untuk keluhannya kalau dari data penyakit terakhirnya GERD ya Ibu ya. Terus boleh lihat ininya, lihatnya. Boleh cerita keluhan Ibu, ada keluhan apa? Yang Ibu rasakan gitu ya? Iya. Oh iya, ini ya betul, ini saya menderita memang kayaknya maksudnya memang di GERD ya, karena sesuai dengan ini sih apa ciri-ciri di sini kayak lembut hati, kembung ya, kemudian ada mual dan muntah. Iya betul. Bahkan mungkin kalau saya sih bahkan sampai sempat pingsan. Gitu. Oh ada, iya sempat pingsan. Jadi diceritakan dari awal ya. Iya Pak. Iya. Jadi awal mula saya divonis bahwa saya punya penyakit GERD, atau mungkin dulu sih awalnya disebutnya emak. Iya. Itu adalah saat saya kuliah tingkat akhir, sering kali pingsan. Iya. Nah, pada saat sering kali pingsan, kemudian saya periksa ke klinik yang ada di kampus. Nah, begitu periksa ke klinik, lalu oleh dokter di klinik dikatakan bahwa saya itu sudah menderita emah yang mungkin udah langsung dinyatakan ya parah kayak gitu. Nah, sejak itu ya udah akhirnya saya punya penyakit emah atau mungkin GERD ini ya sejak dari dulu. Iya. Jadi sudah sangat lama sekali. Iya, lama banget. Ya, ini juga mungkin karena memang saya tidak tahu bagaimana cara cara mengatasi atau mungkin untuk mendapatkan penyembuhan secara total itu saya tidak tahu, sehingga sampai saat ini pun tetap punya penyakit itu. Kalau biasanya berarti ada yang paling parah sampai pingsan? Iya. Paling parah tuh sampai pingsan itu ya lumayan ya, sampai awal-awal bekerja setelah lulus kemudian bekerja juga masih sering lah pingsan gitu. Nah, tapi lama-kelamaan saya agak sedikit hafal gitu loh. Oh ini kalau mau pingsan tuh seperti ini, kalau pingsan seperti ini gitu. Dan memang yang saya rasakan ketika setiap kali mau pingsan itu yang dirasa nomor satu itu dari perut. Jadi begitu perut itu terasa perih, dan karena saya tidak bisa menahan rasa perih itu biasanya suka pingsan. Nah tapi akhir-akhir ini sih sudah hampir enggak ya, pingsan itu udah bisa dihindari. Hanya ya mungkin yang saya tidak tahu tuh akhirnya entah kenapa kok berat badan saya tidak pernah bisa naik. Saya juga tidak tahu apakah itu ada hubungannya dengan penyakit GERD saya atau bagaimana ya. Cuman memang dulu sih sempat periksa ke dokter karena waktu itu saya sempat ingin menambah berat badan ya. Nah, lalu konsultasi ke dokter ya, terus dokter sih mengatakannya bahwa selama ibu sakit emah saya tidak sembuh, artinya mungkin pencernaan saya tidak kembali normal. Ya katanya sih mungkin akan sulit ibu untuk bisa naik berat badan gitu. Ya sebenarnya sih waktu itu dokter juga sudah memberikan saran-saran lah ya, mungkin harus begini, harus makannya ini, hindari makan seperti ini. Hanya mungkin karena waktu itu saya tidak bisa menjalani pola makan yang disarankan oleh dokter dengan disiplin, ya akhirnya ya sampai sekarang. Jadi saya itu sangat sulit sekali menambah berat badan, tapi kalau untuk turun berat badan itu sangat mudah. Itu kadang-kadang menjadi jadi permasalahan ya, kadang-kadang ya ingin kayak orang-orang itu berat badan agak naik gitu. Iya. Berarti ya dari cerita ibu berarti memang tujuan utama itu naikin berat badannya, tapi karena terhalang penyakit GERD. Iya gitu. Jadi kira-kira ya barangkali ada saran-saran gitu untuk penyakit yang
seperti yang saya derita ini bisa membantu untuk sedikit demi sedikit menambah gitu berat badan. Iya. Oke. Berarti boleh saya kasih saran ya, Iya. ya. Kalau untuk tentang GERD-nya sendiri kan GERD itu terjadi karena ada reflux asam lambungnya kan karena produksi berlebih jadinya naik. Dan itu juga kadang jadi membuat ada rasa terbakar bahkan sampai dada gitu, ulu hati gitu. Betul, Iya, betul, ada yang betul, bilang. iya. Terus itu memang untuk cara awalnya untuk menangani GERD-nya itu bisa dengan makannya itu sedikit tapi sering, porsinya sedikit tapi sering. Juga kalau untuk misalnya ada gejala, setelah ada gejala mah itu boleh bisa dicoba makanannya lunak dulu. Lunak dengan sama porsinya sedikit tapi sering, ya frekuensinya sering. Terus itu selain itu juga konsumsi lemaknya juga sebaiknya itu dikurangi. Dikurangi karena dari lemak itu asam lambung itu agak sulit mencerna lemaknya gitu kan. Apalagi kalau dari ibu keluhannya makanya atau GERD-nya itu emang sudah lama kan. Iya, udah lama masuknya sekali. berarti GERD-nya udah kronis. Iya. Jadi untuk konsumsi lemaknya mungkin dikurangi. Kalau dari sini dari brosurnya itu sekitar 10-15% dari kebutuhan Dikuranginya. Iya, betul. Dan juga kurangi makanan-makanan yang merangsang seperti yang pedas, yang asam, yang mengandung gas juga ya. Sama hindari makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin, terlalu asin juga. Terlalu asin juga sama. Iya. Sama makanan yang goreng-gorengan, yang sulit dicerna, yang ada kandungan susu yang tinggi kayak keju gitu, seperti keju. Keju juga nggak bagus. Iya, karena keju juga ada di dalam susunya kan ada lemaknya. Lemaknya tinggi ya. Iya, karena banyak juga yang bilang karena susu itu kan banyak juga kan orang yang intoleran laktosa itu kan lemak ya. Iya. Iya, jadi memang ada beberapa orang yang kurang bagus mencerna laktosanya. Dan termasuk GERD juga karena lewat pencernaan pertama kan di lambungnya. Jadi di lambungnya juga untuk pencernaan lemak seperti laktosa atau lemak-lemak lain itu agak sulit ya. Termasuk susu ya. Ya, susu juga. Kalau mungkin bisa saya sarankan mungkin cari susunya yang low fat ya. Yang lemaknya lebih sedikit rendah. ya. Iya, betul. Terus untuk program menaikkan berat badan, itu. Saya sarankan mungkin untuk mengobati GERD-nya dulu lewat dietnya. Mungkin nanti untuk program seharinya bisa dicoba untuk makan paginya mungkin dibagi kecil-kecil frekuensinya. Sedikit-sedikit. Iya. Ibu biasanya kalau sarapan apa? Menunya untuk sarapan biasanya nasi. Karbohidratnya nasi. Ya sering-seringnya pokoknya kalau sarapan ya nasi lah. Kalau lauk sayurnya ya pasti ada sayurnya walaupun dikit gitu. Sayurnya biasanya direbus. Ya kalau sekarang sih ya untuk sayur tumis atau disayur dengan banyak kuah atau dibikin lalap sayurannya tuh dikukus sayurannya ya dibikin lalap lah kalau akhir-akhir ini ya Pak. Tumis ya paling itu tumis disayur atau dibikin lalap sayurannya seperti itu. Kalau lauknya kayak yang dari hewaninya, dagingnya kalau pakai paling kalau saya sebenarnya cenderungnya sukanya ke ikan ya gitu. Akhir-akhir ini tuh ya
ayam, daging gitu tuh nggak terlalu ya, nggak terlalu ini, paling ya makanya cobanya larinya ke ikan. Terus paling kalau untuk ini ke tahu tempe gitu aja. Tahu tempenya biasa digoreng, Nggak dikukus. oh dikukus. Kecuali tempe ya. Kecuali Kalau tempe biasanya saya coba campurkan dengan tumis gitu. Karena kalau udah digoreng tuh udah jarang sih ya. Iya. Tempe digoreng sih udah jarang. Karena dia batuk juga. Karena biar menghindari ke batuk. Jadi ya tempe itu biasanya ya dicampur-campur dengan sayur gitu. Ditumis atau nggak disayur? Iya, ditumis, di sayur. Kalau tahunya dikukus, pokoknya tahu juga udah jarang banget digoreng lah ya. Untuk yang dagingnya juga kayak apa, masih ada yang digoreng, apa ikannya? Ikan pepes sih. Pepes. Ya walaupun kadang-kadang digoreng. Kadang masih digoreng. Iya, kadang-kadang cari apa ya? Cari mudahnya kali. Iya. Tapi jarang. Tapi ya paling dikukus atau di bumbu-bumbu, pokoknya di bumbu-bumbu yang agak menghindari goreng lah. Sebenarnya sudah berusaha ya, karena kebetulan batuk juga sih, menghindari gorengan itu bukan karena apa-apa, karena batuk aja. Ikan, daging ya paling dikit sayur. Iya. Sayurnya ada kayak makan sayur kol gitu atau suka sih, di sop kan suka kol. Ada kolnya kalau di sop. Nah gimana tuh, nggak apa-apa nih? Sebenarnya kalau untuk sayur kol itu, karena kalau sayur kol itu termasuk sayur yang mengandung gas ya. Nah untuk makanan atau minuman yang mengandung gas itu lebih baik dihindari untuk Nggak bagus ya, biar agar tidak memicu GERD-nya. Ya. Karena apa, asam lambungnya tuh bisa naik karena dipicu gas dari makanan itu. Iya. Kol ya? Iya, kol. Kalau sawi putih? Sawi itu ya? tidak terlalu, tapi bisa sawi. dikonsumsinya sedikit aja gitu. Sawi itu ya? Iya, sawi. Ada juga yang mengandung gas juga, nangka. Ya, kalau untuk langsung terasa itu. Iya, kalau makanan kurang terasa ya. Iya. Kalau ya minuman bersoda mungkin lagi ya. Terus berarti kalau untuk sehari-hari makannya seperti itu, makan siang makan malamnya juga. Iya. Kalau untuk ngemil ada? Nah kalau ngemil ya paling modelnya singkong rebus, kadang ubi, lalu pisang. Nah pisang juga ya berusahanya ya nggak digoreng lah ya. Iya. Singkong, ubi itu nggak, pokoknya menghindarinya digoreng karena ya batuk itu sih sebenarnya menghindarinya, jadi ya berusaha untuk tidak digoreng, bukan direbus, bukan dibikin apa gitu, tapi yang jelas tidak digoreng. Paling gitu ngemil. Ya yang lain-lainnya apa ya, mungkin biskuit. Kalau yang itunya sih jarang sih, kalau yang model apa snack kering gitu mah jarang. Paling gitu. Sama ya berarti setiap harinya makan. Kalau dari yang saya dengar, kalau dari cerita ibu, mungkin saya kasih saran untuk cemilannya itu ada di sebaliknya itu. Bisa untuk makanan umbi-umbian, bisa mungkin masih bisa boleh dimakan kalau misalnya tidak merasa ada reaksi ya, masih bisa dimakan mungkin sedikit apa umbi-umbian karena tapi sedikit ya. Iya, karena umbi-umbian itu juga bisa memicu GERD juga. Lalu kalau untuk konsumsi yang berlemak berarti sudah dari ibunya sendiri mengurangi ya. Iya, karena mengurangi karena ya itu tadi udah usia ya, udah usia, kemudian kebetulan ada batuk juga sih, lagi batuk, kebetulan sedang batuk, jadi yang menghindari. Kalau dari brosur itu kan ada beberapa makanan yang dihindari, tapi dari daftar makanan yang dihindari itu ada kecualinya.
kalau misalnya ibu memang ada merasa makan tapi tidak terasa ada gangguan, itu masih bisa dimakan tapi dengan eh, porsi yang normal, jangan yang terlalu berlebih. Iya, masih bisa. Dan untuk sayur-sayuran juga memang sebaiknya di apa dimasak, bisa seperti ibu lakukan dikukus atau ditumis ya, karena tidak dianjurkan untuk sayuran mentah. Iya. Terus kalau untuk konsumsi teh dan kopi, Nah kebetulan ya karena langsung kerasa sih, makanya udah udah ya berhenti sih enggak, pokoknya mungkin paling sebulan sekali pun belum tentu lah. Kalau lagi ingin banget aja paling teh. Iya. Tapi udah sangat jarang sekali sebab ya itu tadi, kalau minum teh apalagi kopi perihnya langsung terasa, makanya suka ya udah dihindari lah ya. Cuman ini kok sayuran apa, sayuran mentah ya. Iya, sayuran ini mentah. benar-benar harus dihindari ya. Tomat juga nggak boleh mentahnya. Tomat tuh sebenarnya ada asamnya. Oh, iya. dari asamnya. Ya, cuman yang kalau boleh untuk tuh. dimasak itu asamnya bisa lebih berkurang. Iya. Kalau di jus? Kalau di jus tetap ya asamnya ya. Iya, asamnya ya. Tapi kalau memang tidak terasa perih itu masih bisa. Terus ini kacang-kacangan ini kenapa ya? Kacang-kacangan itu kacang-kacangan sama olahan kacang juga itu karena dalam kacang-kacangan itu kan ada zat namanya tanin. Tanin itu juga kan pengaruh juga ke asam lambungnya. Iya. Di tanin juga ada di teh dan kopi. Walaupun di kopi itu kafein dan taninnya kan. Sama di teh juga. Tapi kalau untuk di teh taninnya lebih yang tingginya. Ya, kalau kopi kafeinnya. Iya. Ini di kacang-kacangan tuh tanin juga. Iya, ada tanin. Tapi dalam porsi yang cukup, tidak lebih, masih bisa. Apa? Yang ini terus mungkin ini yang maksud ini daging olahan atau diawet tuh kalau bisa jangan aja. Iya, karena ya selain ada pengawetnya juga tinggi garam. Oh iya, karena pengawet ya. Jadi rata-rata ini pasti tinggi garam ya. Terus karena diawet juga kadang hasil lemak pengawetannya juga tinggi. Iya, daging kaleng, ikan kaleng juga. Iya, ikan kaleng ini nggak bagus ya. Iya, berarti nggak ada bagus. Ini mungkin untuk yang saya programi untuk ibu bisa untuk dilanjutkan konsumsi seharinya dengan mengurangi konsumsi lemak, lanjutkan seperti ibu biasa lakukan ya, karena sudah bagus selama ini. Karena banyak mengolah makanannya kan kukus, rebus, tumis juga nggak apa-apa, tidak apa-apa karena memang lemak yang dipakai, minyak yang dipakai sedikit. Iya, kalau tumis ya. Terus kalau bisa saya sarankan mungkin selain makan yang sering, sedikit-sedikit juga perbanyak juga mungkin ada aktivitas fisik. Iya, pingin juga ditanyakan. Kira-kira untuk GED itu olahraga tuh bagus ya itu? Kalau menurut saya bagus karena kalau yang pernah saya baca, literatur yang pernah saya baca, kalau misalnya sehabis makan dibawa untuk beraktivitas fisik seperti mungkin jalan santai atau mungkin mengerjakan pekerjaan rumah juga bisa, itu bisa lebih membantu pencernaan. Iya, karena dibawa bergerak, dan karena kalau misalnya seperti jalan santai itu kan dibawa bergerak tuh mulai dari perut sampai bawah tuh aktif ya semuanya. Iya, mengoptimalkan cara kerja lambung juga sama dan pencernaan lain. Jadi bagus ya, memang harus ya. Iya. Bawa aktivitas terus ya. Iya. Dan untuk sarankan lagi jangan sampai ada yang kelewat jam makannya. Itu ya yang utama ya. Iya.
Karena kalau misalnya kerasa, kalau kadang biasanya tuh nanti malah keterusan. Nah, iya benar. Karena Karena kalau udah kelewat jadi malah nggak mau makan. iya, jadinya tuh kayak malah mundur Iya, lagi betul. jam makannya. Betul. Ya pokoknya akhirnya jadi malah jadi malas makannya. Iya, Kalau udah benar. kelewat. Oh iya, memang harusnya nggak boleh banget ya. Iya, karena yang utama itu jam makannya yang teratur, jangan telat. Yang utama teratur ya. Iya, karena kan kalau dalam keadaan kosong juga asam lambungnya tetap diproduksi. Ya, kalau misalnya makin banyak nanti kan meluap asam lambungnya, nanti sakit lagi, nyeri lagi ujung-ujungnya. Kalau bisa jangan sampai kosong, jangan sampai kosong banget. Itu sih yang mungkin yang paling sulitnya itu ya disiplin makan tepat waktunya. Ya, betul. Itu yang agak sulit ya, kadang-kadang dia ada yang butuh disiplinnya. Itu aja berarti dari yang saya sarankan tadi berarti apa saja, kurangi lemak, Ya terus dari makanan yang perangsang, yang pedas, pedas, terus yang mengandung gas. gas, ya. Terus kandungan apa sih, tanin ya, tanin tinggi tanin itu juga nggak tinggi. bagus ya. Sama yang ini apa diawetkan ya, Iya, dan olahan-olahan awet kan, sayuran yang mentah, sayuran mentah juga tidak bagus. sama makanan-makanan yang terlalu asam. Terus makan tepat waktu. Makan tepat waktu, terus aktivitas fisik juga. Ya, Ya, aktivitas fisik sekalipun ringan itu tidak iya, masih tetap ada ya. Iya, sama istirahat yang cukup, jangan terlalu banyak stres. Stres, iya, itu memicu ya, Iya, bukan memicu iya, ya. makanya memang ada beberapa literatur yang mengkaitkan keadaan stres dan psikologi terhadap proses produksi asam lambung. Iya. Mungkin saja ya Bu ya, nanti konselingnya kita akan lanjutkan sekitar 2 minggu kemudian, nanti kita lihat progres diet Ibu. Ya. Terima kasih Iya. Teh Ica. Iya. Mudah-mudahan ke depannya makin sukses ya. Ya, terima kasih Ibu juga, semoga selalu sehat. Amin. Terima kasih Bu. Iya.